Selamat siang, selamat datang di webinar Mencegah Konflik dalam Pertemanan Berbeda Suku. Perkenalkan, nama saya Paulina Wijaya sebagai moderator dan kedua teman saya bernama Anastasia Jayadi dan Tasya sebagai pembicara. Sebelum kita memulai acara, kita lihat terlebih dahulu video profil Universitas Tarumanegara. Mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan. Terinspirasi dari kisah kerajaan Tarumanagara yang membuat rakyatnya sejahtera, Universitas Tarumanagara berdiri selama hampir 60 tahun sejak tahun 1959. Universitas Tarumanagara selalu menempa para mahasiswanya. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi termasuk jenjang S2 dan S3 siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. We build today to win the future. Kini UNTAR didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif dan kuat mahasiswa atau UNTARian. Mengambil peluang bekerja sama dalam tim, menempuh resiko untuk pencapaian yang akurat. Dengan tetap menghargai orang lain, mengasah sisi praktis keilmuan, dengan pengalaman praktek kekinian yang mengena, menempatkan kreativitas sebagai sumbu utama saat mencipta dan berinovasi. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, dan berjiwa wirausaha adalah komitmen kami. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. Kita sudah melihat profil video Universitas Tarumanegara. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Mencegah Konflik dalam Pertemanan Berbeda Suku. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib dalam mengikuti acara ini. Yang pertama, semua peserta diharapkan untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera masing-masing. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan meninggalkan acara secara tiba-tiba. Yang keempat, jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, jangan langsung memotong pembicaraan. Gunakan fitur chat dan tunggu moderator untuk menunjuk. Yang kelima, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mematikan mic. Yang keenam, jika acara sudah selesai, harap peserta tidak langsung keluar dan melakukan sesi foto secara bersama-sama. Yang ketujuh, para peserta diharapkan mengikuti acara dengan tertib sesuai dengan arahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Tasya dan Anastasia Jayadi. Oke, saya akan memulai pemaparan materi yang bertemakan mencegah konflik dalam pertemanan berbeda suku. Yang pertama, pengertian dari konflik. Pada umumnya, konflik merupakan suatu pertikaian yang terjadi antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Ini dikarenakan ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu pertikaian dapat terjadi, dengan menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok maupun individu tersebut.
Mengapa konflik bisa terjadi? Secara sederhana, konflik dapat terjadi dikarenakan kita merupakan makhluk sosial, sehingga kita tentu akan melakukan yang namanya interaksi sosial. Namun, di setiap individu pasti memiliki perbedaan masing-masing. Adanya perbedaan tersebut terkadang tidak sesuai maupun tidak sejalan dengan apa yang individu lain harapkan. Lalu, kira-kira apa saja faktor dari terjadinya suatu konflik? Yang pertama, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini menimbulkan kesalahpahaman antara pihak yang bersangkutan. Komunikasi yang buruk seperti kesulitan dalam semantik, pertukaran informasi yang tidak lengkap, maupun gangguan saluran dalam penyampaian informasi. Yang kedua, perbedaan individu. Setiap individu memiliki pendirian atau sifat masing-masing. Jika setiap individu mempunyai pendirian atau sifat yang berbeda dan tidak diterima oleh individu lain, itu dapat membuat sebuah konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Kepentingan ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sehingga, jika kepentingan antara individu maupun kelompok berbeda atau berubah, akan menimbulkan suatu konflik. Yang keempat, perubahan nilai yang begitu cepat. Perubahan merupakan hal yang sangat wajar jika terjadi. Namun, jika suatu individu tidak dapat, belum siap menerima atau belum siap menghadapi, dapat menyebabkan suatu konflik. Yang kelima, perbedaan latar belakang budaya. Perbedaan latar belakang budaya ini mencakup karakter, prinsip, gaya hidup, bahasa, dan lain-lain. Jika tidak ada rasa toleransi dalam suatu interaksi sosial, maka akan menyebabkan suatu konflik. Selanjutnya adalah penyebab konflik dalam pertemanan berbeda suku. Sebelum kami menyampaikan materi ini, kami telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kami mewawancarai sekitar 8 narasumber, dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami menyimpulkan bahwa penyebab konflik dalam pertemanan berbeda suku, khususnya di perguruan tinggi, disebabkan adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masing-masing individu mempunyai kebiasaan yang telah diajarkan sejak dahulu berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Dan kebiasaan ini seringkali mereka bawa dalam hubungan interaksi sosial. Nah, maka dari itu, masing-masing individu ketika berkomunikasi atau dalam proses komunikasi, mereka menonjolkan kebiasaan mereka sendiri-sendiri yang tentunya berbeda dengan lawan bicara mereka. Sehingga hal ini menimbulkan kesalahpahaman. Misalkan, ada si A yang sukunya Jawa Tengah dan B sukunya Batak. Nah, si A ini kan orang Jawa Tengah cenderung ngomongnya sopan, halus, sedangkan orang Batak cenderung ngomongnya cepat dan keras. Padahal keduanya tidak sedang dalam konflik atau argumen, tetapi memang gaya bahasanya seperti itu. Nah, jika si A atau orang Jawa Tengah ini tidak bisa memahami si B yang gaya bicaranya cepat dan kencang, tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi seperti kesannya si B ini sedang memarahi atau mengintimidasi si A, padahal itu memang gaya bicaranya. Nah, kesalahpahaman seperti inilah, hal-hal kecil seperti inilah yang rata-rata menjadi penyebab konflik dalam pertemanan berbeda suku. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh seorang individu atau pihak yang sedang mengalami konflik untuk mencari solusi menyelesaikan suatu konflik atau pertikaian. Yang pertama, dari tahapan manajemen konflik ada identifikasi. Identifikasi merupakan tahap awal untuk mengenali konflik apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang terlibat, dan bagaimana keadaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, analisis penyebab konflik. Analisis ini dengan mencari tahu penyebab dari konflik, dengan mengetahui penyebab dari konflik, dapat ditemukan cara atau metode yang tepat untuk menanggulangi suatu pertikaian atau konflik yang sedang terjadi. Yang ketiga, merumuskan solusi atau strategi. Pada tahapan ini merupakan pencarian solusi setelah mengetahui penyebab dari konflik.
Misalnya, contoh dari strategi manajemen konflik ada kompetensi, kolaborasi, akomodasi, penghindaran, dan juga kompromi. Dan yang terakhir, yang keempat, penyelesaian konflik. Dari apa yang telah dijabarkan, tahapan manajemen konflik perlu diimplementasikan sehingga konflik atau pertikaian yang terjadi dapat terselesaikan secara baik. Selanjutnya adalah menyelesaikan konflik dengan phase negotiation theory. Dalam ilmu komunikasi, ada yang namanya teori phase negotiation atau negosiasi wajah. Dalam teori ini dicetuskan oleh Vanellope Brown dan juga Stephen Levinson pada 1978. Teori ini mengatakan atau mempelajari tentang bagaimana orang-orang yang berbeda suku mengelola hubungan dan juga pendapat yang berbeda. Selanjutnya, teori ini dikembangkan oleh Stella Tingtomi pada 10 tahun kemudian. Stella Tingtomi ini secara garis besar membicarakan atau membahas teori ini untuk menggali lebih dalam tentang komunikasi lintas budaya, konflik, dan kesantunan. Menurutnya, teori phase negotiation bisa digunakan untuk mempelajari bagaimana individu menyelesaikan konflik dengan wajah yang berbeda dalam suku tertentu atau suatu kebudayaan tertentu. Dan dalam teori ini ada dua istilah yang paling sering disebutkan atau digunakan. Pertama, face, dan kedua, face work. Face atau wajah diartikan menurut Stella Tingtomi sebagai citra diri seseorang. Sedangkan face work adalah serangkaian perilaku komunikasi yang digunakan oleh orang untuk membangun dan mempertahankan wajah atau citra dirinya sendiri, dan membangun dan mempertahankan, bahkan menjatuhkan citra diri orang lain. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan, dalam konflik pertemanan berbeda suku, face work ini bekerja ketika si A yang berasal dari Jawa Tengah bisa menerima perbedaan atau mengerti cara atau gaya bahasa dari si B yang orang Batak tersebut. Jadi, si A berusaha untuk tidak tersinggung dengan gaya bicara B. Sedangkan si B bisa menggunakan face work-nya dengan cara dia mengatur gaya bicaranya, misalkan memperpelan suaranya, memperlambat suaranya, gaya bicaranya, sehingga ada kesesuaian dengan gaya bicara lawan bicaranya. Seperti itu. Nah, cara mencegah konflik berdasarkan pertemanan berbeda suku ini, dalam pertemanan berbeda suku, berdasarkan hasil wawancara dan simpulan materi hari ini adalah pertama, saling memahami perbedaan, kedua, saling berkomunikasi, dan ketiga, meningkatkan toleransi. 3 poin ini menjadi penting karena hal ini juga telah dibuktikan oleh narasumber yang menerapkan hal-hal tersebut dalam pertemanannya atau dalam konflik yang mereka hadapi. Ketika mereka menerapkan ini, mereka jadi sadar bahwa memang dari kebiasaan dirinya dan juga lawan bicaranya tentu pasti berbeda karena mereka berbeda latar belakang budaya. Ketika mereka sudah memahami dan menerima hal tersebut atau perbedaan tersebut, mereka tidak akan mempermasalahkan kesalahpahaman sekecil apapun atau perbedaan sekecil apapun untuk menjadi dasar sebagai timbulnya konflik, sehingga konflik bisa ditekan dan dicegah. Jadi kesimpulan hari ini adalah alangkah baiknya jika dalam sebuah pertemanan atau sebuah interaksi sosial, kedepankanlah toleransi dan juga saling memahami, karena masing-masing individu yang berbeda latar budaya tentunya memiliki kebiasaan yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda. Jadi masing-masing individu harus menerima hal tersebut sebagai kekayaan budaya, bukan untuk mempermasalahkannya, bahkan menjadikan dasar untuk menimbulkan sebuah konflik. Jadi, kedepankanlah toleransi dan saling memahami. Oke, sekarang kami buka sesi diskusi, tanya-jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom chat, nanti saya akan membantu membacakannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kezia Hakim, dari Untar. Apakah perbedaan budaya selalu menyebabkan konflik? Karena berdasarkan hasil wawancara, rata-rata perbedaan budaya menyebabkan konflik. Boleh dijawab? Ya, oke. Sebenarnya kalau misalkan konflik itu sendiri nggak selalu
kalau misalkan perbedaan latar belakang itu nggak selalu menyebabkan konflik ya, karena kembali lagi kepada individunya masing-masing. Kalau misalkan dia diri sendiri sudah menerapkan rasa toleransi terhadap pertemanan berbeda suku gitu, pasti dia tidak akan adanya konflik gitu. Dia akan mencegah atau bisa mengatasi konflik tersebut sih, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya, Gija. Ada mau tambahan gitu mungkin? Ayo ada tambahan mungkin? Sama kayak Gija. Dari Lia Rizky Untar. Saya mau bertanya, selain miskom, apakah perbedaan budaya bisa menimbulkan konflik yang lebih besar? Iya, ya. Terima kasih, Lia. Oke. Sebenarnya, perbedaan budaya itu tentunya bisa menimbulkan berbagai konflik, tidak hanya miskomunikasi. Bisa yang lebih besar ataupun sama kecilnya seperti miskomunikasi. Akan tetapi balik lagi kepada individu atau orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Bagaimana cara mereka mengelola hubungan mereka, bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga bagaimana besar kecilnya konflik itu tergantung dengan reaksi atau kembali lagi face work dari masing-masing individu tersebut. Terima kasih, Lia. Oke, udah terjawab ya, Lia? Ya, sudah, makasih. Oke, sama-sama. Lalu selanjutnya, dari Hans, UKSW. Bagaimana jika saya telah berusaha memahami dan menerima perbedaan, akan tetapi teman saya tidak bisa memahami dan menerima perbedaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Hans untuk pertanyaannya. Tergantung kondisinya seperti apa ya. Kalau misalkan untuk Hans pribadi sudah melakukan komunikasi kepada temannya, kalau misalkan kenapa kamu nggak bisa menerima saya atau memahami perbedaan tersebut, kalau misalkan sudah dikomunikasikan, tetapi teman kamu itu masih tidak bisa menerima, ya sudah, mau gimana lagi. Kalau misalkan kamu udah ngerasa sakit hati sama teman kamu, ya untuk apa kamu berteman dengan dia yang tidak mau memahami kamu adanya perbedaan tersebut? Udah terjawab, Hans? Mungkin atau ada kritik? Mungkin udah ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Oke, mungkin udah ya. Sekarang sesi diskusi Layar Jawab udah ditutup. Sebelum mengakhiri acara kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, acara kita udah selesai. Saya ucapkan dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih udah mau ngikutin acara ini yang baik. Nggak meninggalkan acara ini juga. Nah, semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan baik terima kasih.